Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang strategi penyiapan bahan laporan artikel dan logbook atau penyusunan laporan pada KKN tahun 2022. Laporan KKN pada tahun 2022 ini ada dua laporan KKN. Yang pertama adalah laporan terkait artikel dan laporan logbook. Nah, laporan artikel ini sama dengan laporan KKN pada tahun sebelumnya, di mana para peserta KKN wajib untuk menulis artikel. Nanti template artikelnya akan dijelaskan pada video selanjutnya, penjelasannya semuanya. Nah, untuk persyaratannya bahwa dalam satu artikel itu ditulis maksimal oleh 3 mahasiswa. Nanti ada 3 mahasiswa dengan 1 DPL. Jadi kalaulah diasumsikan dalam satu kelompok itu ada 15 peserta KKN atau 15 mahasiswa, maka itu dibuatnya berarti maksimal ada di 5 artikel. Dan ini maksimal untuk 3 artikel. Jadi kalau peserta KKN itu ingin menulis artikelnya 2 orang, itu boleh, tapi dimaksimalkan 3 mahasiswa. Dan yang kedua adalah laporan logbook. Nah, laporan logbook ini adalah laporan yang diwajibkan untuk semua peserta KKN satu kelompok ini. Nah, logbook ini bisa dibuka pada buku Juknis KKN itu halaman 36 sampai 59. Jadi logbook ini adalah kegiatan para mahasiswa dengan menggunakan teknik-teknik pengabdian. Jadi di sana dijelaskan ada berbagai teknik pengabdian dalam pengambilan data atau pemetaan sosial. Di sana ada teknik pemetaan sosial, kemudian diagram Venn, kemudian wawancara terstruktur, dan lain-lain. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan nanti ketika refleksi sosial. Jadi para mahasiswa itu mencatat semua teknik pengabdian itu, atau sebagian sesuai dengan kebutuhan nanti di masyarakat, menggunakan salah satu atau berbagai varian dari teknik-teknik pengabdian masyarakat. Nah, jadi KKN itu ada 2 laporan, yaitu laporan artikel kemudian laporan logbook. Nah, untuk laporan logbook, alur laporannya nanti laporan artikel ini akan dikumpulkan oleh KKP. Jadi KKP nanti mengumpulkan kelompoknya ada 5 atau ada 6 ya. Ada 6 artikel. Dan kemudian nanti setelah dikumpulkan nanti KKP menyerahkan kepada DPL untuk direview. Nah, nanti DPL nanti bisa menjadi 2 jabatan. Apakah dia dalam artikelnya mau jadi reviewer atau menjadi editor ya, atau menjadi penulis dalam artikel tersebut. Nah, itu nanti antara mahasiswa dan DPL lah berunding mana jabatan untuk DPL. Apakah DPL-nya mau jadi penulis di artikel tersebut atau menjadi editor. Nah, artikel setelah direview kemudian bahwa itu pantas untuk diseminarkan, kemudian DPL mensubmitnya ke LP2M. Jadi DPL mensubmitnya ke LP2M, nanti ada linknya. Nah, dari submit ini nanti diwajibkan seluruh artikel itu diseminarkan. Nanti seminarnya singkat, sekitar 3 atau sampai 5 menit setiap artikelnya. Nah, lalu presentasinya itu dijadwal itu antara 10 sampai 20 September. Nanti kita akan memberikan jadwal, apakah nanti jadwalnya per tematik atau
per kelompok. Nanti terkait teknisnya nanti tanggal 10 sampai tanggal 20 nanti ada pemberitahuan lanjut yang lebih lanjut dari kami. Nah, dari seminar ini nanti kami akan menseleksi. Jadi nanti akan menseleksi apakah artikel ini pantas untuk dipublish di jurnal kami, yaitu di jurnal Al-Hikmat, atau nanti ke proceeding. Nah, jurnal atau menjadi proceeding ini nanti itu rekomendasi dari DPL juga. Apakah DPL merekomendasikan untuk jurnal atau merekomendasikan untuk proceeding, dan kami juga mungkin ada beberapa kriteria kelayakan untuk dipublish di jurnal Al-Hikmat ya. Di jurnal Al-Hikmat nanti akan dijelaskan di video yang lain. Nah, khusus untuk proceeding, nanti proceeding ini akan dari artikel ini akan dijadikan haki, kemudian ada yang jadikan dilabeli dengan ISBN, kemudian nanti dipublish di Google Playbook. Jadi akhirnya di laporan artikel ini nanti bisa menjadi proceeding atau bisa menjadi dipublish di proceeding atau di jurnal. Cuma mau dipublish di jurnal atau di proceeding itu semuanya wajib dipresentasikan dulu dalam seminar. Nah, nanti kehadiran untuk seminar itu DPL wajib hadir waktu seminarnya. Kemudian diharapkan warga atau kepala desa atau stakeholder yang di KKN setempat itu diundang juga supaya mereka bisa hadir bagaimana hasil dari laporan KKN kita ini. Nah, selanjutnya, adapun untuk laporan logbook ini itu cuma dikumpulkan ke KKP, kemudian dikumpulkan ke DPL tanpa ada seminar. Jadi yang seminar itu adalah artikelnya, dan logbook ini akan kami jadikan database di LP2M sehingga ini bisa dilanjutkan nanti oleh para mahasiswa atau para dosen dalam bidang penelitian yang dibutuhkan. Jadi kalau nanti mahasiswa membutuhkan data awal untuk penelitian dalam penyusunan skripsi, ataupun untuk para dosen untuk data awal dalam penyusunan penelitian, itu bisa minta ke LP2M terkait nanti logbook ini. Jadi logbook ini mudah-mudahan kita memiliki database sosial atau pemetaan sosial dari seluruh desa KKN ini. Terima kasih untuk laporan KKN tahun 2022 dicukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.